jumlah penderita kanker payudara tetap paling tinggi di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Angka kematiannya pun tetap paling tinggi dibanding jumlah angka kematian penderita kanker lainnya. Dan sebagian besar, sekitar 70% penderita datang ke dokter dalam keadaan sudah stadium lanjut, 70% itu sudah dalam stadium 3. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi dini kanker payudara? Topik ini akan kita bahas lebih lanjut di acara Bincang-Bincang kita. Selamat siang bagi peserta yang sudah bergabung di Bincang Sehat Online dengan tema Deteksi Dini Kanker Payudara Sebelum Terlambat bersama Rumah Sakit Mandaya Karawang. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi para peserta yang sudah bergabung di acara kami. Bincang Sehat hari ini dengan tema Deteksi Dini Kanker Payudara Sebelum Terlambat akan menghadirkan Dr. Iren Maria Manases selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Di acara ini kami akan juga memberikan door prize dengan beberapa kategori peserta yang paling aktif bertanya dan paling cepat memfollow akun Instagram dari Mandaya Hospital Karawang. Dan kita akan memberikan 2 voucher USG Mamaes senilai Rp350.000 dan 2 voucher untuk injeksi vitamin C. Pertanyaannya akan diberikan pada sesi tanya jawab dan bisa dikirimkan dalam chat Zoom meeting kami. Kita tunggu. Sebelum acara kita mulai, mungkin saya akan memberikan video emergency dari Mandaya Hospital. Untuk videonya mari kita saksikan. Kanker payudara merupakan salah satu pembunuh nomor 1 wanita di Indonesia. Nah, mungkin kita bisa lihat apakah kanker berbahaya ini bisa kita sembuhkan dan bagaimana cara penanganannya. Kita akan terhubung dengan narasumber kami dengan Dr. Iren Maria selaku dokter spesialis dari Mandaya Hospital. Terima kasih atas kenalannya Ibu F. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya Dr. Iren, saya salah satu dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Nah, siang ini untuk Sobat Sehat, saya akan coba membawakan topik bincang-bincang kita, yaitu tentang deteksi dini kanker payudara. Oke, baik, mari kita mulai. Nah, pada bincang-bincang kali ini nanti kita akan bahas tentang benjolan payudara, lalu tentang deteksi dininya, lalu kita akan bahas juga tentang sekilas kanker payudara. Maksudnya kalau misalnya sudah ketemu benjolan, lalu benjolannya didiagnosis sebagai kanker, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti di pertanyaan kita akan coba bahas sedikit mengenai mitos-mitos yang ada di seputar kanker payudara.
Sebelum kita mulai, kita akan samakan persepsi dulu tentang tumor. Tumor itu sebenarnya apa? Kalau misalnya sobat sehat dengar kata tumor, misalnya dokternya bilang, Ibu ada tumor, pasti itu langsung jadi panik, soalnya langsung langsung berpikir tumornya yang pasti disebut itu kanker atau tumor ganas. Nah, sebenarnya tumor itu dari bahasa Latin itu cuma cuma artinya cuma benjolan saja. Jadi semua benjolan yang tidak normal ada di dalam tubuh disebut sebagai tumor. Penyebabnya bisa macam-macam. Nah, kalau misalnya tumornya nanti jinak, itu kita sebut tumor jinak. Sedangkan kalau ganas baru kita sebut sebagai kanker. Tumor ini harus kita ketahui sebab karena itu tadi penyebabnya macam-macam. Kalau misalnya penyebabnya sampai ke ganas atau neoplasma, nah ini yang harus kita ketahui dengan cepat, didiagnosis cepat supaya terapinya makin cepat. Nah ini juga penyebab lain tumor bisa dari kelainan bawaan dari lahir, bisa karena infeksi atau peradangan, misalnya bisul, itu juga disebutnya tumor. Trauma, misalnya sobat sehat mengalami benturan, misalnya di lutut atau di kepala, ada benjolan di situ akibat benturan, nah itu namanya tumor juga. Lalu dari penyakit autoimun, namanya sangat jarang. Baik, jadi sekarang kita sudah mengerti bahwa yang namanya tumor atau benjolan itu tidak sama dengan kanker. Kanker itu adalah tumor yang ganas. Nah, ini intermezzo sedikit sebelum kita masuk nanti ke topik selanjutnya. Nah, nanti bulan Februari tanggal 4 itu kita akan merayakan Hari Dunia tentang Kanker. Bulan Oktober ada yang namanya Breast Cancer Awareness Month, alias bulan kesadaran kanker payudara. Nah, pada saat itu kita akan lihat banyak orang-orang pakai pita warnanya pink atau merah jambu. Nah, sebenarnya ini sejarahnya bagaimana? Kenapa sih mesti pilih warna pink? Nah, jadi sejarahnya ini dimulai di Amerika. Waktu itu tahun 1990 ada seorang ibu namanya Charlotte Haley. Dia bikin kampanye untuk saudaranya yang sakit kanker payudara. Soalnya waktu saat itu juga di Amerika penyakit kanker payudara ini bukan merupakan suatu penyakit yang diutamakan di negaranya. Akhirnya kampanyenya berhasil, orang pada tertarik dan mengetahui tentang kanker payudara. Akhirnya diketahui oleh suatu majalah namanya Self Magazine. Mereka coba mendekati ibu ini untuk mengembangkan lagi kampanyenya. Tapi karena masalah hak cipta dan ibu ini tidak mengizinkan pitanya dipakai untuk kampanye yang lebih besar, akhirnya mereka berubah warna. Awalnya kan Ibu Charlotte ini dia bikin pitanya warnanya peach, bukan pink yang seperti sekarang. Karena tidak dikasih izin, majalahnya bikin warnanya pink. Mereka pilih warna pink itu dengan pertimbangan sebagai berikut. Jadi warna pink itu dikatakan warna yang cerah, yang menimbulkan harapan-harapan positif, pikiran-pikiran yang positif, dan akhirnya bisa diharapkan untuk memberikan dukungan pada penderita kanker payudara. Jadi itu sekitar cerita sedikit tentang si kita pink. Nah, lalu kita akan masuk ke topik kanker payudara. Ini sebenarnya faktanya memang menakutkan dalam arti dari tahun ke tahun itu jenis kanker payudara tetap merupakan jenis kanker paling banyak di seluruh dunia. Bahkan kalau misalnya semua penderita kanker, baik laki-laki maupun perempuan dikumpulkan, jenis kanker paling banyaknya dilihat, tetap kanker payudara itu yang paling tinggi. Di Indonesia juga sama. Angka kematiannya juga merupakan angka kematian tertinggi pada penyakit kanker. Dan lebih buruknya lagi, di Indonesia itu kebanyakan pasien kanker payudara datang ke dokter sudah dalam stadium lanjut, 70% dalam stadium 3. Stadium 3 itu artinya tumornya sudah lebih dari 5 cm, sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening, dan mungkin penyebaran kelenjar getihnya sudah banyak. Dan ini tentu saja berpengaruh pada kebaikan setelah terapi. Kalau di Jawa Barat sendiri, ini ada satu penelitian yang dibuat oleh para dosen-dosen saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Mereka membuat penelitian mengumpulkan semua pasien kanker payudara yang berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari bulan Januari 2014 sampai Desember 2018. Terkumpul 913 pasien, 71 orang atau 7,8%-nya datang dari Karawang, dirujuk dari Karawang maksudnya. Kan bahwa paling banyak pasiennya berusia 40-49 tahun. Rata-rata didiagnosis alias datang ke dokter pertama kali itu diketahui kanker itu pada usia 42,4 tahun. Paling banyak lagi-lagi datang sudah stadium 3. Ini sekitar 44,2% dari pasien. Nah, sedangkan kalau dari survei dari BPJS tahun 2014, ini penting secara nasional sebab pembiayaan terapi untuk kanker payudara itu di ranking 3 termahal. Ranking satunya terapi untuk penyakit jantung, ranking 2-nya untuk gagal ginjal, ketiganya itu kanker payudara. Oke, nah
penyakit ini sebenarnya bagaimana sih, disebabkan oleh apa? Penyebab pastinya sampai saat ini tuh masih belum diketahui, dalam arti kita tidak bisa bilang, oh kalau misalnya apa kamu merokok pasti kamu kena kanker payudara atau sebagainya. Tidak bisa bilang gitu. Penyakitnya tetap diperkirakan sebagai suatu penyakit genetik. Jadi ada disebabkan oleh mutasi gen. Nah, mutasi gen itu bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ada juga risiko-risiko yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi tersebut dan ada risikonya bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini dia faktor-faktor risiko kanker payudara. Faktor resikonya yang tidak bisa diubah misalnya usia. Kita tahu bahwa misalnya kanker payudara itu lebih banyak pada wanita usia tua, usia lanjut maksudnya. Kalau di Amerika itu secara epidemiologi paling banyak umur 70 tahun. Cuma kalau untuk Asia malah lebih rendah sekitar 40 sampai 50 tahun. Lalu jenis kelamin, tentu saja jenis kelamin perempuan risiko lebih tinggi. Faktor-faktor reproduksi yang disebut sini adalah misalnya kita bilang itu paparan yang berkepanjangan terhadap hormon estrogen. Termasuk dari situ penggunaan KB yang lama. Lalu ada juga faktor risiko yang bisa diubah. Ini berkaitan dengan gaya hidup, misalnya dari asupan nutrisi, obesitas, aktivitas fisik dalam arti olahraga atau tidak, terus konsumsi alkohol, merokok atau terkena paparan asap rokok, jadi rokok aktif atau pasif, terus paparan radiasi, misalnya pernah waktu kecil menderita penyakit dan harus diradiasi di bagian dada, lalu polusi dari lingkungan. Oke. Ini cuma menjelaskan gambarnya aja, jadi ada perubahan genetik, terus bisa macam-macam yang bisa menyebabkannya. Bisa dari dari riwayat keluarga, terus dari misalnya riwayat hamil pertama usianya sudah lanjut, terus ini kalau dari faktor reproduksi, misalnya mens pertama itu umurnya kurang dari 12 tahun. Nah, ini kepadatan payudara yang berlebihan ini cuma dibilang sebagai resiko. Dalam arti kalau misalnya payudaranya besar dan lebih padat, mungkin kadang-kadang kita malah susah temukan kalau ada benjolan-benjolan kecil. Terus penggunaan kontrasepsi oral yang lama, yang disebut lama itu sekitar 8 sampai 10 tahun. Ini juga merupakan resiko, bukan penyebab. Lalu kalau misalnya pada sobat sehat, kadang-kadang pada wanita yang sudah lanjut yang mengalami menopause, ada gejala-gejala yang akibat menopausnya yang terlalu berlebihan sampai akhirnya mereka harus diterapi ganti hormon. Ini juga merupakan risiko. Lalu tentu saja konsumsi alkohol dan juga merokok baik pasif maupun aktif. Oke, dan ini adalah faktor resiko yang bisa kita kendalikan. Obesitas, jadi kita harus berolahraga, mengendalikan makan, terus menurunkan berat badan kalau memang sudah obesitas. Terus not having children, tidak punya anak, nah ini sebenarnya kadang-kadang tidak bisa dikendalikan juga. Terus menyusui, pada wanita yang menyusui risikonya lebih kecil. Alkohol, tadi kita tahu, exercise itu olahraga berkaitan dengan obesitas ini, sama penggantian terapi hormon. Oke. Nah ini dari gambar ini saya cuma mau menjelaskan bahwa benjolan apapun yang ada di payudara, baik benjolan maupun kelainan itu tetap harus diperiksa. Sehingga kalaupun ada nanti benjolan yang membahayakan, misalnya kanker, itu bisa dideteksi dengan cepat, sehingga nanti diagnosisnya lebih cepat, terapinya lebih cepat, dan bila dilakukan dengan cepat dan tepat, maka prognosis atau kemungkinan survive-nya lebih baik. Oke, nah dari tadi sudah disebut-sebut tentang deteksi dini. Sebenarnya ini apa sih? Kalau disebut-sebut terus dan pasti setiap bulan-bulan Oktober atau edukasi dari kelompok wanita pasti ada tentang disebut-sebut dengan deteksi dini. Nah, deteksi dini ini ada dua macam, ada screening, ada diagnostik. Screening itu maksudnya pemeriksaan pada wanita yang tidak memiliki gejala. Diagnostik, bila sudah ada gejala, maka mereka harus diperiksa oleh dokter untuk mengetahui diagnosis yang tepat. Oke. Nah, ini perilaku screening ini sebenarnya sudah diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan. Mereka itu mencanangkan perilaku cerdik namanya. Cerdik itu sebenarnya bisa dipakai untuk mencegah berbagai macam penyakit, bukan cuma kanker payudara saja. Cerdik ini singkatan dari cek kesehatan sendiri. Kalau untuk kanker payudara deteksi dini, ya berarti sadari dan sadanis. E-nya itu dari enyahkan asap rokok, dalam arti jangan merokok, terus jangan juga kena paparan asap rokok. D-nya diet gizi yang sehat dan seimbang, ya tadi itu jangan sampai obesitas, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, sadari itu sendiri, singkatan dari periksa payudara sendiri, ini dapat kita lakukan sendiri. Nah, disinilah peran masyarakat. Jadi maksudnya kalau sobat sehat
baiknya melakukan sadari juga gitu. Dan kalau misalnya belum ada yang melakukan, boleh diingatkan keluarganya supaya dilakukan. Nah, DANIS itu adalah periksa payudara secara klinis. Maksudnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik bisa oleh dokter, dokter spesialis maupun bidan. Oke. Nah, kapan sih screening bisa dilakukan? Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri itu dianjurkan dilakukan pada wanita yang sudah berusia 20 tahun ke atas. Jadi mulai dari usia 20 tahun, dilakukannya setiap bulan. Dilakukan 5-7 hari setelah menstruasi. Jadi dari hari pertama menstruasi, hitung 5-7 hari, nah baru dilakukan. Nah, sadanis itu kan dilakukan secara klinis, maksudnya diperiksa oleh dokter dan juga tenaga medis yang lain. Idealnya ini dilakukan pada wanita yang berusia 20-30 tahun dan seharusnya merupakan bagian dari pemeriksaan medical check-up rutin. Juga misalnya pada pasien, pada orang-orang yang pada waktu melakukan sadari menemukan kelainan pada payudaranya, dianjurkan untuk melakukan sadanis alias nanti kalau ketemu kelainan ya berobat ke dokter. Oke. Nah, untuk mamografi, ini disebut juga kadang-kadang kita disuruh mamografi. Nah, ini mamografi idealnya dilakukan pada wanita yang berusia lebih dari 40 tahun dan dilakukan setiap tahun. Oke. Nah, ini adalah teknik untuk melakukan sadari. Ada yang namanya teknik 3 jari. Jadi kita gunakan 3 jari, jari kedua, ketiga, keempat. Yang digunakan adalah bantalannya yang di yang bagian rata di depan kuku ini. Jadi jangan pakai ujung-ujung jari, soalnya pasti nanti hasilnya berbeda. Nah, ada yang mengajarkan gerakannya nanti bisa lurus, bisa berputar, atau seperti radial, seperti jari-jari roda. Ini mau pakai gerakan yang mana tidak apa-apa, soalnya prinsipnya semua bagian payudara itu harus diperiksa. Jadi mau lurus begini, bolak-balik boleh, mau mutar-mutar boleh, mau dari tengah ke pinggir ke tengah juga boleh. Yang penting semua diperiksa, sampai nanti putingnya pun diperiksa. Nah, nanti puting itu diperiksa keadaan kulitnya bagaimana, bentuknya gimana, ada yang ketarik apa enggak. Terus jangan lupa juga puting harus agak ditekan supaya kalau misalnya ternyata ada keluar cairan yang abnormal dari situ bisa kelihatan juga. Oke, nah ini posisinya. Jadi ada sekitar 5-7 hari setelah menstruasi, nah kita mulai coba deh nih diperiksa. Ada yang menganjurkan setelah mandi. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang kayak gitu ya, karena kulit waktu habis mandi itu biasanya lebih lembut dan biasanya di kamar mandi ada cermin, jadi lebih gampang. Intinya nanti periksanya masih buka baju bagian atas, terus paling enak di depan cermin, dilakukan nanti pada posisi berdiri dan juga tiduran. Nah, pada waktu posisi berdiri, nanti tangan ditaruh di panggul dulu, terus tangan ditekankan ke panggul, terus ditarik ke atas begini. Nah, itu nanti dilihat tuh payudaranya, ada gerakan yang tertinggal enggak. Terus kalau misalnya dikencangkan begini, ada bagian yang melekuk enggak kulitnya. Lalu setelah itu tangan diangkat ke atas, sama dilihat kanan kiri ada yang tertinggal enggak gerakannya. Nah, kalau misalnya nanti di depan cermin, terus ada payudara kiri sama kanan besarnya berbeda, itu enggak apa-apa. Soalnya memang payudara kiri kanan itu jarang yang besarnya simetris. Gitu. Nah, ini cara melakukannya, setelah itu kan diperiksa tuh semua bagian payudaranya. Sama kayak tadi, mau naik turun begini boleh, mau muter-muter boleh, mau sebagian-sebagian boleh, pokoknya semua terperiksa. Oke. Nah, ini setelah itu dilakukan dengan posisi tidur. Kalau posisi tidur, cari alas tidur yang rata. Jangan sampai yang ada melesak, nanti susah lagi periksanya. Nah, terus tidur, bagian bahu diganjel bantal, bagian lengan payudara yang mau diperiksa taruh di belakang kepala. Ini fungsinya buat ngangkat payudara ke atas, jadi lebih gampang diperiksa oleh tangan sebelahnya. Oke, ini sama, 3 finger. Nah, ini yang terakhir, jangan lupakan sekitar puting. Jadi nanti periksa tuh putingnya. Bentuknya ada yang ketarik ke dalam nggak? Sekitarnya tuh yang coklat-coklat namanya areola, ada kelainan nggak? Kayak misalnya basah-basah atau kayak ada eksim begitu. Terus jangan lupa diperas dari arah areola ke tengah, terus lihat ada keluar cairan apa enggak. Kalau misalnya memang ada sobat sehat lagi menyusui, terus keluar cairan warna putih, ya kita bilang ya nggak apa-apa, itu mah paling keluar ASI-nya. Cuma kalau misalnya pada wanita yang sedang tidak laktasi, terus waktu diperiksa begini keluar cairan, nah itu kita mesti hati-hati. Oke, nah ini yang bisa kita cari nih waktu sadari. Biasanya tuh orang akan cari bentuknya benjolan aja. Ternyata enggak, semuanya tuh mesti dicari. Soalnya kadang-kadang kanker payudara tanda awalnya bukan benjolan. Walaupun memang tanda benjolan itu paling banyak katanya.
Jadi nanti dicari benjolan, terus lihat di puting, putingnya ketarik apa enggak, terus di kulit payudara ada bagian yang melekuk atau enggak, terus dari puting ada cairan enggak. Coba kalau misalnya itu coba diperas, terus lihat kulit sekitar putingnya baik apa enggak, terus kulit payudaranya ada kemerahan atau enggak, atau perubahan konsistensi dari kulitnya. Nah, berikutnya nanti akan saya kasih lihat contoh-contoh kelainan yang bisa ditemukan waktu sadari. Ini minta maaf dulu, mungkin gambarnya nanti nggak terlalu enak. Oke, nah ini di gambar sini saya cuma mau kasih tahu ada berbagai jenis benjolan yang bisa kita temukan. Nah, kalau misalnya benjolannya kayak begini ya pasti keraba juga, bentuknya benjolan dan bisa keraba. Tapi kalau misalnya benjolannya nempel di jaringan pendidikan payudara, nanti dia bentuknya akan melekuk ke dalam. Jadi mungkin nggak keraba sebagai benjolan, mungkin cuma keraba sebagai sesuatu yang keras, tapi kulit di atasnya melekuk ke dalam. Nah, ini saya cuma mau kasih lihat, ini kelenjar getah bening yang ada di sekitar payudara. Ada di ketiak, ada di bawah tulang langka, dan ada di tulang dada di tengah-tengah sini. Oke. Nah, ini gambar-gambar contoh yang bisa kita temukan kalau waktu sadari. Nah, di gambar yang paling atas ini kita lihat bahwa putingnya itu ketarik ke dalam. Kulit sekitarnya sih memang tidak apa-apa, cuma putingnya ketarik ke dalam. Lalu di gambar yang ini kita lihat selain puting ketarik ke dalam, kulit sekitarnya itu juga agak lecet-lecet. Kalau kita bilang tuh mirip eksim, kelihatan kayak lecet-lecet dan mungkin agak basah gitu. Nah, ini payudara kiri dan kanan kelihatan berbeda. Kalau payudara yang kiri ini kelihatan lebih bengkak, kulitnya juga lebih kemerahan, dan putingnya pun ketarik masuk nih. Jadi ini tanda-tanda bahaya. Nah, ini dimpling atau kalau misalnya kulit ketarik ke dalam. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin di sekitarnya ada bagian payudara yang mengeras, mungkin nggak terlalu keraba sebagai benjolan, tapi yang jelas kulitnya melekuk ke dalam. Jadi mirip-mirip kayak lesung pipit. Kalau misalnya di orang yang punya lesung pipit, kalau dia senyum kan pipinya ada yang ketarik ke dalam seperti itu. Oke, ini juga gambaran puting, kelainan puting. Nah, ini putingnya memang tidak ketarik ke dalam, cuma kalau yang di sebelah sini ada nih namanya cairan abnormal keluar dari puting. Dan kulit sekitar putingnya tuh agak kemerahan, basah kayak lecet-lecet. Yang ini mungkin tidak keluar cairan, cuma kulitnya kelihatan kayak lecet-lecet. Nah, ini juga kelainan di puting. Ini keluar cairan warnanya bening, ini kecoklatan, yang ini malah agak-agak kehitaman seperti kayak darah kering begini. Nah, yang ini kelainan di kulit, terus putingnya tampak di depan juga sudah masuk ke dalam, dan ini kayaknya udah hilang, lalu masuk ya. Oke, ini discharge atau cairan yang bisa keluar dari puting, kalau misalnya wanita sedang laktasi, keluar cairan susu tidak apa-apa, normal. Tapi kalau misalnya nggak lagi laktasi atau tidak lagi menyusui, atau keluar cairan warna kuning, warna kecoklatan, atau titik seperti darah, atau sudah keluar cairan, terus putingnya tertarik masuk, sekitarnya ada kelainan, nah ini tanda-tanda bahaya. Walaupun mungkin tidak kita temukan area benjolan. Oke. Nah, ini pada yang pemeriksaan seperti ini mungkin tidak teraba benjolan, cuma di kulit payudaranya tampak kemerahan. Nah, kadang-kadang nih pasiennya nggak sadar, ini tuh tanda bahaya. Dia pikir ini sakit kulit. Jadi dia berobat ke dokter kulit, dan kadang-kadang kita dapat rujukannya dari dokter kulit. Tetap nggak apa-apa sih, yang penting dia berobat gitu. Jangan kalau misalnya udah ketemu seperti ini dibiarkan, nanti kalau sudah parah sekali baru dia berobat. Next. Oke, nah ini ada kelainan di kulit payudaranya. Puting nggak apa-apa, areola nggak apa-apa, mungkin nggak keraba benjolan, tapi kulitnya dilihat kayak ini nih, kayak kulit jeruk. Kita bilangnya podorang. Podorang tuh bahasa Prancis buat kulit jeruk. Nah, ini juga tanda-tanda bahaya, walaupun mungkin nggak ketemu ada benjolan. Nah, lalu bagaimana tuh kalau pas sadari, tahu-tahu ketemu ada kelainan, ada benjolan, kulitnya gimana-gimana, terus putingnya masuk atau keluar cairan yang abnormal. Nah, itu nggak boleh disimpan sendiri. Takut sih pasti jelas, maksudnya ini sakit apa sih, kenapa sih ada begini di payudara saya, tapi tetap mesti berobat gitu. Jangan disimpan sendiri. Nah, semuanya nanti mesti berobat, dibawa, ya kita lakukan yang namanya sadanis tadi, periksa payudara oleh secara klinis, nanti diperiksa oleh dokter, ataupun kalau misalnya dokternya jauh, terus agak-agak mungkin merasa nggak nyaman karena dokternya laki-laki, ya boleh juga periksa sama bidan. Yang penting jangan dibiarinin. Kenapa sih bisa cepat-cepat? Ya biar dideteksi dini tadi. Jadi kalau misalnya kelainan, ketahuan cepat, ketahuan penyebabnya apa, nanti penanganannya sesuai itu. Oke. Kalau misalnya benjolannya jinak, ya paling nanti
selesai deh, maksudnya nggak terlalu lama berobatnya. Tapi kalau misalnya benjolannya ganas, nah ini kadang-kadang yang bikin orang takut. Saya takut berobat ke dokter karena nanti dibilangnya kanker. Sebenarnya eh, kalaupun nanti ketemu ya kanker, ketemu kankernya lebih cepat itu bakal lebih baik, soalnya kayak tadi lagi, ketemu lebih cepat, penanganannya lebih cepat lagi, terus kemungkinan sembuhnya juga lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan disimpan sendiri. Sekarang ceritanya waktu sadari ketemu kelainan, terus akhirnya sobat sehat memutuskan untuk melakukan sadanis atau pergi ke dokter. Nah, di dokter nanti diperiksa apa aja sih? Semua nanti diperiksa. Jadi mulai dari riwayat penyakitnya, nanti dari periksa fisik lagi, maksudnya periksa payudara di sekitar situ. Terus nanti mungkin kalau misalnya dokternya pandang perlu dilakukan bersama penunjang, seperti misalnya ronsen atau USG atau mamografi. Terus nanti kalaupun perlu di biopsi atau diambil benjolannya, akan dipilih jenis biopsi yang paling optimal. Nah, nanti nih pas diperiksa mungkin riwayat penyakit ditanyakan mungkin agak-agak panjang. Bakal ditanya nih mulai dari kapan keluhannya, kalau misalnya benjolan dari kapan, awalnya sebesar apa, terus tambah besar nggak, tambah besarnya berapa lama, terus ada gejala yang lain nggak, kayak misalnya benjolan tempat lain, terus uh, ada misalnya kayak batuk-batuk atau yang lain. Terus bagaimana riwayat keluarga? Ada nggak nih keluarga yang punya riwayat yang sama? Terus kalau untuk wanita ibu-ibu yang sudah menikah, biasanya dokternya tanya, anaknya ada berapa? Waktu hamil anak pertama usia berapa ibunya? Lalu ibunya pakai KB nggak? Gitu. Terus waktu mens pertama umur berapa? Gitu. Nah, setelah itu ini pemeriksaan fisik. Nah, ini nih pemeriksaan fisik sebenarnya sama seperti sadari, cuma dilakukan oleh dokter. Nanti biasanya dilakukan dalam posisi sama juga, posisi kalau di ruang kerja berarti posisi duduk, nggak usah berdiri, dan di posisi baring. Nah, ini yang bikin kadang-kadang nih sobat sehat agak nggak nyaman, soalnya kadang-kadang ya dokternya dokter laki-laki, sementara yang diperiksa payudara gitu kan. Jadi ini emang agak disayangkan, tapi tetap mesti diperiksa. Soalnya di Indonesia itu jumlah dokter keseluruhan tuh dokter perempuan sama dokter laki-laki tuh masih lebih banyak dokter laki-laki. Dokter bedah dan juga apalagi tuh dokter bedah onkologi, bedah tumor, lebih banyak juga laki-lakinya, nggak apa-apa sih. Yang penting nanti diperiksa. Oke, ini diperiksa posisi tadi duduk, ini dokternya nih mau periksa ada nggak pembesaran kelenjar getah bening di sekitar tulang selangka dan juga di ketiak gitu. Ini sama posisinya tadi sama seperti kita sadari, tapi yang periksa dokter, nah sama nih. Nanti dokternya harus periksa seluruh area payudara ini sampai ke ketek juga dia mesti raba gitu. Terus terakhir dia mesti ini istilahnya periksa puting, dia mesti sedikit diperas putingnya supaya kalau misalnya ada kelainan cairan yang abnormal bisa kelihatan. Oke. Nah, ini pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang pada payudara, kita kenal yang paling terkenal tuh ada dua tuh, mamografi sama ultrasonografi. Ada yang bilang mamografi itu lebih teliti daripada ultrasonografi karena bisa melihat tumor sampai ukuran diameter 2 mili pun dia bisa temukan. Sebenarnya itu maksudnya nggak begitu juga. Mamografi dan ultrasonografi itu punya keunggulan dan indikasinya masing-masing. Maksudnya kalau nanti misalnya kita periksa mamografi tapi ternyata nggak sesuai indikasi, ya hasilnya bisa nggak teliti juga. Mamografi itu nanti harus dilakukannya pada wanita-wanita yang berusia lebih dari 40 tahun. Alasannya seperti ini. Ini mesin mamografi, kalau sampai sekarang pun mesinnya belum berubah, masih seperti ini. Nah, cara pemeriksaannya itu mamografi, si payudaranya ini dipres oleh mesin. Soalnya dia mesti lihat dari sisi yang atas bawah sama sisi yang ke samping. Nah, kalau misalnya yang diperiksa ini wanita muda, payudara wanita muda itu lebih padat. Jadi waktu dipres begini, selain nyeri juga pasti hasilnya nggak teliti gitu. Jadi untuk wanita muda biasanya sekitar di bawah 40 lah, di bawah 35 kita anjurkan dilakukan secara USG. Nah, nanti kalaupun di USG sobat sehat jangan heran kalau misalnya kelainan di payudara kiri, kok saya di USG-nya kiri kanan sampai ke ketek, ya memang mesti seperti itu. Mamografi pun nanti kalau di mamografi yang diperiksa kanan kiri, USG payudara kanan kiri sampai ke ketek. Soalnya kita mesti bandingkan payudara kanan kiri bagaimana, terus untuk USG kita harus lihat ada nggak nih pembesaran kelenjar getah bening yang diketek. Gitu. Nah, ini gambaran untuk mamografi.
Ini mamografi normal pada wanita di atas 40 tahun. Ini wanita yang usia sekitar 25 tahun. Nah, ini ada gambaran putih-putih begini. Yang dicari di mamografi ini sebenarnya yang gambaran putih ini. Jadi kita cari tuh densitas abnormal namanya. Densitasnya warnanya putih. Karena di payudara wanita muda lebih padat, ya gambarannya putih semua. Jadi makanya di wanita usia muda mamografi nggak dianjurin, soalnya gambarannya bakal putih semua, malah nggak kelihatan apa yang dicari. Nah ini gambaran USG. Ini gambaran, ini USG mamografi pada tumor-tumor payudara atau benjolan. Nah nanti di USG itu kita akan cari tumornya nih. Terus tumornya dibanding payudara sekitarnya gimana, lebih padat atau lebih longgar, terus pinggirannya gimana. Nah kalau ini dia tanda-tanda tumor yang agak ganas sih, soalnya kalau dilihat ini batasnya nggak tegas, nggak teratur, terus bagian dalamnya nih ada yang lebih lebih padat dibanding yang selainnya. Nah ini gambar mamografi tumor. Nah ini yang hitam-hitam ini yang normal, yang yang putih-putih ini yang densitas yang abnormal yang harus dicari waktu mamografi. Ini kalau di sini kita bilangnya ini bentuknya spikula, tanda-tanda tumor ganas. Jadi kebayang kalau misalnya yang di mamografi payudara yang seperti ini, malah nggak kelihatan tumornya. Oke, nah terus biopsi. Jadi udah ketemu ada benjolan, terus kata dokternya, ibu nanti benjolannya kita biopsi ya. Biopsi itu artinya benjolannya diambil, baik sebagian maupun seluruhnya. Ada yang namanya biopsi eksisi, diambil seluruhnya, ini buat tumor yang diameternya kurang dari 2 cm, atau insisi, cuma dicuil. Dicuil itu untuk tumor-tumor yang besar. Gitu. Kalau dicuil, ini dia mesti ambil bagian tumornya dan juga bagian yang normal. Soalnya nanti bisa dibandingkan. Dua-duanya ini dilakukan dalam bius tidur. Jadi semua biopsi di payudara itu nanti pakai biusnya bius tidur, nggak ada yang pakai bius lokal. Soalnya biasanya letaknya dalam, obat biusnya, kalau bius lokal kan dimasukin pakai suntik tuh, nggak nyampe. Nanti malah lebih sakit. Gitu. Terus ada juga nih biopsi yang pakai jarum. Ada yang namanya pakai jarum halus, ada yang pakai jarum besar atau core biopsi. Nah, untuk yang jarum halus ini untuk tumor-tumor payudara sudah tidak dianjurkan, soalnya memang nanti hasil sampelnya lebih sedikit, pemeriksaannya jadi nggak bisa teliti. Gitu. Yang dianjurkan adalah yang core needle atau pakai jarum besar. Core needle ini nanti dia suntikan sampai ke tumor, terus ditarik lagi, dapat tumornya sedikit begini, nah ini kita bisa periksa nih. Bahkan untuk curigaan kanker payudara, bahkan bisa sampai diperiksa sampai ke histokimianya. Kalau yang tadi jarum halus nggak bisa. Nah, ini terus ini keunggulan core biopsi dan eksisional dibanding aspirasi jarum halus. Yang jarum halus udah nggak dipakai. Nah, tinggal masalahnya kenapa sih kalau misalnya dari jarum besar atau core biopsi aja udah bisa, kenapa kita mesti biopsi yang terbuka yang secara eksisi juga? Ya karena alat jarum ini kadang-kadang nggak ada di rumah sakit. Maksudnya cuma rumah sakit rujukan besar yang punya core needle. Gitu. Jadi tetap kalau misalnya nggak ada, tetap kita ambil secara eksisi atau jaringan tumornya diambil. Nggak pakai jarum, langsung pakai pisau. Oke. Nah, terus dari pemeriksaan ini semua, ternyata benjolannya kanker. Ini nanti mesti bagaimana? Jadi kalau dipastikan benjolannya kanker, ini mesti diobatin secara lebih lanjut. Sudah dijelaskan tadi bahwa makin cepat diagnosis makin bagus, jadi nanti bisa tanganin lebih cepat. Siapa yang tanganin? Nanti yang tanganin itu ada timnya, namanya tim bedah onkologi. Jadi ada ahli bedahnya, ahli bedah subspesialis onkologi atau tumor, dan nanti bekerja sama dengan bidang kedokteran lain, misalnya dengan penyakit dalam, dengan radiologi, atau kalau nanti perlu penyinaran ya dengan radioterapi. Lalu nanti modalitas terapinya tuh macam-macam. Biasanya udah kita kombinasi tuh, jadi biasanya udah nggak dibedah aja, tapi juga pasti ada bedah, ada kemoterapi, ada terapi hormonal tuh yang misal pakai tamoxifen, aromase, terapi target tuh yang waktu itu sempat ngetren trastuzumab, sekarang juga masih dipakai. Waktu itu ngetren sebab sempat katanya tidak di cover oleh BPJS. Nah, radiasi ini nanti sesuai indikasi. Nah, kalau misalnya deteksinya cepat,
deteksi cepat, ketemu tumornya ini masih stadium awal-awal, kita bisa tujuan terapinya sampai kuratif atau penyembuhan. Tapi kalau misalnya sudah lanjut, dalam arti tumornya sudah besar, sudah melekat kemana-mana, sudah menyebar kemana-mana, ya mungkin nanti terapinya sudah tidak untuk menyembuhkan lagi karena memang sudah tidak bisa. Tapi paling enggak nanti terapi untuk meningkatkan kualitas hidup, dalam arti kalau ada keluhan seperti nyeri segala macam ya diatasi. Nah, ini stadium kanker payudara kan sering tuh disebut, ini stadium awal, stadium lanjut, itu apa sih? Itu sebenarnya tingkat penggolongan, sudah sampai mana tuh payudaranya, kanker payudaranya. Jadi ada stage-nya 1 sampai 4. Nah, nanti dilihatnya dari T itu besar tumor, N itu dari kelenjar getah bening udah nyebar sampai mana, M ada penyebaran metastasis nggak? Yang disebut metastasis itu yang penyebaran ke organ jauh, jadi bukan cuma si kankernya bukan cuma udah di payudara aja, tapi udah nyebar ke juga, misalnya ke otak, ke paru-paru, atau ke liver, atau kadang-kadang malah ke tulang juga. Oke. Nah, ini berdasarkan stadium tadi, makanya penting banget nih deteksi cepat, karena makin awal stadiumnya, kemungkinan survive-nya atau sembuhnya tuh makin besar. Jadi kita bisa lihat nih, kalau ketemu stadium 1 di terapi, survival rate 5 tahunnya tuh, survival rate ini kemungkinan bertahan 5 tahun setelah terapinya selesai itu sekitar 94%. Makin naik ke atas 285 di 3 jadinya 52, stadium 4 tuh stadium terakhir yang sudah ada metastasis cuma 18%. Nah, kan ini penurunannya kelihatan sekali. Sedangkan kalau di Indonesia kita tahu tadi paling banyak datangnya sudah stadium 3. Kemungkinannya cuma tinggal 52%. Dibanding kalau misalnya ketemu misalnya stadium 2 masih 85, stadium 1 masih 94. Nah, disinilah pentingnya deteksi awal. Gitu. Oke. Nah, ini makanya dijelaskan lagi bahwa deteksi awal itu paling penting, soalnya oke lah nanti ketemunya cuma benjolan jinak ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu benjolannya jinak. Yang paling nggak enak kalau misalnya ternyata benjolannya ganas terus nggak dideteksi, ketemunya sudah lanjut. Jadi kita nggak bisa nih fight against breast cancer. Kalinya di fight ya sudah kemungkinannya sudah turun, kasihan pasiennya gitu. Makanya deteksi awal sangat penting. Oke, sementara presentasinya demikian. Baik dok, ada pertanyaan dari para peserta yang mungkin akan saya infokan ke dokter. Ini salah satu pertanyaan dari Ibu Yolanovi. Saya mau bertanya, jika ada benjolan di bagian bawah payudara sebelah kanan, tetapi benjolan tersebut dapat bergerak kurang lebih sudah 6 bulan. Itu apa ya? Dan bagaimana penanganannya biar kita bisa dapat lakukan sendiri? Baik, terima kasih dok. Kalau wanita muda kan disarankan melakukan sadari umur 20-30 tahun tuh. Nah, kadang-kadang di situ karena memang payudaranya masih berkembang, kadang-kadang bisa ditemukan ada pembengkakan atau benjolan-benjolan di payudara. Nah, ini nanti kita lihat nih, kalau misalnya nggak ada keluhan, terus bulan depan pas diperiksa udah hilang, ya udah nggak apa-apa. Cuma nanti lihat lagi, kalau misalnya sekitar 2-3 bulan kan disadari lagi tuh, maksudnya diperiksa-periksa lagi, benjolan masih ada. Ya walaupun nggak tambah besar sih, apalagi kalau tambah besar. Nah, kalau benjolan-benjolan semacam ini yang persisten tetap harus diperiksa ke dokter. Jadi lakukan sadari periksa ke dokter. Nah, kalau misalnya benjolan masih lari-lari, itu bisa juga tanda benjolannya benjolan jinak. Cuma kan pemeriksaan klinis itu nanti kalau cuma dari palpasi aja, maksudnya dalam badan itu aja, itu nggak bisa pasti. Buat semua benjolan payudara yang gold standarnya tuh kalau misalnya benjolannya diperiksakan, diambil baik sebagian maupun seluruhnya, periksakan ke patologi anatomi. Nanti dari patologi anatomi baru bisa keluar, dia bilang, oh ini benjolannya jinak, ini benjolannya ganas gitu. Kalau misalnya yang ini sih, ya mungkin jinak, mungkin penanganannya juga nanti setelah itu ya udah. Kalau misalnya sangat mengganggu, paling diambil. Kalau nggak mau, diobservasi. Oke. Itu tadi pertanyaan jawabannya dok ya. Sebelum mungkin kita lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya, akan memberikan salah satu video di mana merupakan salah satu komitmen kami kepada pasien di tengah pandemi corona, secara aktif akan melakukan langkah preventif di tengah maraknya pandemi COVID-19 dengan harapan seluruh pasien maupun pengunjung merasa aman, tenang, nyaman dalam memanfaatkan fasilitas dari pelayanan kesehatan Mandaya. Kami berkomitmen
untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien yang datang, dengan memastikan pasien terlebih dahulu masuki bilik sterilisasi, mewajibkan cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh yang valid. Sebagai pasien atau pengunjung, saya berharap dapat melindungi diri saya sebaik mungkin selama di rumah sakit. Kami berkomitmen mendukung kesehatan pasien, mencegah terjadinya penularan. Kami pastikan Anda dan para pengunjung yang berobat merasa aman, tenang, dan nyaman memanfaatkan pelayanan kesehatan di Mandaya Hospital. Kami di sini adalah keluarga Anda. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Anda selama di rumah sakit. Kami pastikan Anda menerima berkas dalam kondisi higienis dari tangan kami. Kami pastikan Anda duduk dalam kondisi bersih. Kami pastikan Anda duduk tidak berdekatan satu sama lain. Kami berkomitmen untuk memberikan perawatan yang benar sesuai prosedur. Sebagai garda depan perlawanan terhadap wabah virus corona, kami percaya kami melakukannya yang sebaik mungkin untuk Anda. Kami terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit. Kami berkomitmen untuk menjelaskan kepada pasien bagaimana cara menggunakan obat secara benar. Kami berkomitmen menciptakan budaya keselamatan pasien. Bersama kita bisa mencegah wabah corona. Kami satu kesatuan tim memastikan keselamatan pasien akan perawatan kesehatan di Mandaya Hospital. Tetap menjaga protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelumnya saya informasikan juga untuk door prize, kami akan memberikan 2 voucher USG Mamae sebesar Rp350.000 dan USG vitamin C sebesar 2 buah. Jadi kami harap buat para peserta untuk tetap aktif bertanya dan follow akun Instagram dari Mandaya Hospital Karawang. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada dari Dr. Megawati, ya dari Dr. Mega ya, Jakarta Utara. Yang pertama kita coba untuk infokan bagaimana deteksi dini agar cepat terdiagnosa, karena tidak ada gejala atau riwayat keluarga dengan kanker. Untuk yang sadari, ini tetap dilakukan pada wanita umur 20 tahun ke atas, dengan pertimbangan pada saat itu ya payudaranya sudah mulai berkembang, jadi memang bisa diperiksa. Tapi kalau misalnya untuk wanita dengan riwayat kanker payudara pada keluarga, terutama di keluarga dari sisi ibu atau yang dari keluarga dekat, misalnya adik, kakak perempuannya kena kanker payudara, nah itu untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan lebih cepat lagi. Jadi kan untuk wanita yang normal nih, dalam arti nggak ada riwayat keluarga, mamografi itu dilakukan pada saat usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya sudah ada riwayat keluarga begini, bisa kita majukan mulai dari 35 tahun dilakukan mamografi gitu. Nah, terus untuk kalau misalnya ini kejadian di Amerika sih. Jadi kita kan tahu semua tuh Angelina Jolie. Angelina Jolie itu ibunya sakit kanker payudara. Kankernya diambil, diperiksakan sampai ke genetik. Ternyata ibunya tuh punya mutasi genetik di BRCA. BRCA itu gen yang bisa menyebabkan kanker. Nah, anak-anaknya semua diperiksa juga. Ternyata si Angelina Jolie-nya punya mutasi itu juga. Nah, kalau dia sih sampai ekstrim banget. Akhirnya karena dia tahu, karena dia punya mutasi, nanti sekitar umur 70-an tahun, dia bakal punya 80% kemungkinan kanker payudara, kedua payudaranya itu diambil. Jadi diambil jaringan payudaranya, cuma disisakan kulit, disimpan implan. Jadi dia nggak ada kemungkinan kanker payudara lagi. Nah, kalau untuk Indonesia ya tetap dilakukan dengan screening tadi, karena memang belum ada gejala. Cuma memang untuk yang kasus seperti ini, nanti screeningnya lebih cepat lagi. Gitu. Jadi yang kayak tadi mamografinya nggak usah umur 40 tahun, umur 35 juga udah bisa. Terus untuk USG-nya kan nanti kalau misalnya wanita sehat, di umur 20-30 tahun itu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun sekali masih bisa di USG 1 kali. Cuma kalau misalnya dengan riwayat keluarga gini ya dianjurkan 1 tahun sekali biasanya.
Oke. Nah, untuk pemberian mamografi sama USG ya tadi dilihat dari usia, jangan terlalu muda juga, soalnya kalau misalnya usia muda, hasil mamografinya jadi nggak bagus, terus nanti juga waktu diperiksa jadinya nyeri, soalnya mesti dipres itu payudaranya. Itu aja. Yang pertama sudah. Baik, untuk wanita yang belum menikah, baiknya cek mamografi atau USG mamae jika ada riwayat keluarga kanker, dok? Untuk yang belum menikah. Ya. Nah, belum menikah ini sebenarnya nggak terlalu merupakan risiko sih. Yang merupakan risiko tuh yang tadi riwayat keluarga, terutama kalau misalnya ada riwayatnya dari sisi ibu, terus ada kalau misalnya dari keluarga lain, misalnya ada keluarga dengan kanker ovarium, kanker pankreas, atau kanker paru-paru, itu juga merupakan risiko. Mamografi atau USG itu nanti dipilihnya juga berdasarkan umur, seperti yang tadi. Jadinya kalau misalnya dia memang riwayat kanker payudara dari ibu atau dari saudara yang seibu, ya harus dimajukan mamografinya nanti umur 35 tahun atau sebelumnya pakai USG setahun sekali. Gitu. Dan tetap harus sadari. Soalnya kan sadari kita lakukan setiap bulan sekali, jadi pasti lebih cepat ketemunya daripada kalau misalnya kita ngandelin USG yang cuma dilakukan 1 tahun sekali. Pertanyaan ketiga, apakah benar wanita yang tak menikah lebih sering terkena kanker mamae? Sebenarnya enggak juga sih kalau misalnya kalau dibilang yang enggak menikah tuh risiko kankernya lebih besar. Nah ini nanti dikaitkannya sama tadi paparan jaringan payudara tuh terhadap hormon estrogen. Nah kita tahu kalau misalnya wanitanya tidak menikah, belum menikah ya berarti dia belum pernah punya anak. Sedangkan kalau misalnya hamil, hormon estrogen bakal turun, progesteron bakal naik. Jadi paparan terhadap estrogennya pasti lebih rendah dibanding yang belum menikah. Cuma nggak bisa dibilang begitu juga. Jadi kalau misalnya cuma dibilang nggak menikah meningkatkan risiko kanker payudara, enggak. Gitu. Nah ini nanti berhubungan nih sama mitos. Zaman dulu banget di Eropa mitosnya kalau misalnya memang nggak menikah jadinya kanker payudara. Soalnya waktu zaman itu mereka lihat, oh yang kena kanker payudara itu banyakan di biarawati, di wanita yang menikah enggak. Nah, diselidiki ternyata bukan penyebabnya nggak menikah, tapi karena paparan estrogennya itu, gitu. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, dok, yang ini terakhir. Kanker mamae yang post mastectomy total dan post radiasi serta post kemo sekarang sudah survival 10 tahun. Apa masih perlu ke dokter spesialis sekarang, dok, atau bagaimana? Biasanya kalau sudah survive 10 tahun begitu, mas dalam arti 10 tahun udah regimen terapinya sekelar semua, nggak ada keluhan, 10 tahun nggak ada itu masalah, biasanya nanti dia kontrolnya ke dokter spesialisnya itu yang nanganin dia sekitar 5 tahun sekali, gitu. Tapi nanti dilihat, kalau misalnya sebelum waktu 5 tahun tuh timbul keluhan baru, misalnya di bagian yang post mastektominya, di bagian bekas mastektominya timbul benculan baru, atau ada keluhan baru, misalnya tulangnya pada sakit-sakit, terus kecurigaan ada timbul masalah di liver, kayak misalnya cepat kenyang segala macam, ya dia mesti langsung periksa ke dokter spesialisnya, biar diketahuin ada masalah rekurensi atau enggak, gitu. Jadi rutinnya 5 tahun sekali, biasanya 5 tahun sekali itu periksa. Biasanya nanti di scan segala macam, tapi kalau misalnya ada keluhan lain yang timbul sebelum 5 tahun, ya udah langsung periksa. Saya informasikan juga, untuk hari ini kita punya paket promo. Jika pendaftaran dilakukan sekarang, kita akan memberikan paket promo USG Mamae sebesar Rp350.000, yang dari harga normalnya Rp650.000. Dan bagi para peserta, jangan lupa untuk tetap aktif bertanya dan follow akun Instagram dari Mandaya Hospital. Saya mau tanya, bila terdeteksi kanker payudara, apakah selalu harus diangkat atau ada pilihan lain, dok? Terima kasih. Saya anggap ini kalau sudah terdeteksi kanker payudara berarti memang sudah diagnosisnya nih, dalam arti memang sudah diagnosis akhir kanker payudara. Nah itu nanti kan diagnosisnya nggak bisa berdiri sendiri, dalam arti nanti dicari tuh stadiumnya sampai berapa. Nah untuk yang stadium awal sampai lanjut, memang kita akan lakukan pembedahan. Jadi logikanya begini, itu penyebabnya masih ada dalam tubuh, dalam bentuk si kanker itu. Kankernya tuh bisa nyebar. Kalau misalnya kankernya nggak diangkat, ya menyebar kemana-mana, ya percuma kita kasih kemoterapi segala macam kalau sumbernya masih ada. Tapi nanti jenis pembedahannya itu nanti dipilih sesuai dengan stadium dan sesuai dengan kenyamanan pasien. Jadi nanti tuh ada yang namanya, kalau di angkat payudara kan mastektomi, ada juga yang namanya lumpektomi, cuma benjolannya aja yang diambil dengan mempertimbangkan nanti si benjolannya ini belum melekat kemana-mana. Terus ada juga yang namanya breast conserving therapy itu. Jadi
cuma benjolan diambil, bentuk payudara dipertahankan, tapi syaratnya tumornya belum besar, belum melekat kemana-mana, nggak terletak di tengah-tengah atau di sentral, pasiennya bisa kontrol teratur, pasiennya bisa atau dalam arti bisa diradiasi atau dalam arti pasiennya bertempat tinggal di tempat di daerah yang punya fasilitas untuk radioterapi. Kalau misalnya ternyata semua itu nggak memenuhi, tetap mesti diambil. Gitu. Jadi intinya kankernya itu tetap mesti diambil, nggak bisa dipertahankan ada di situ. Gitu. Baik, berarti tetap harus diangkat ya. Yeah. Semoga cukup memuaskan untuk Ibu Siska. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya masih ada dari Bapak Andreas ini. Saya agak bingung karena biasanya ibu-ibu yang bertanya. Oke dok, saya Andreas Cilamaya, istri saya ada benjolan di sebelah puting. Apakah itu berarti kanker dok? Untuk kanker atau bukan, ini nggak bisa dibilang, maksudnya mananya doang dok, ini ada benjolan nih kanker bukan sih. Nggak bisa diperiksa secara begitu, tetap mesti diperiksa secara menyeluruh. Jadi kalau mau diperiksa ya si ibu ini dibawa ke dokter, nanti dokternya periksa. Kayak tadi itu periksanya. Ditanya mulai dari riwayat penyakit, diperiksa benjolannya kayak apa, terus kalau perlu dibiopsi dan dilakukan penelitian yang lain. Biasanya sih yang awal dilakukan nanti diperiksa dulu, diperiksa maksudnya diperiksa ditanya riwayat penyakit segala macam, periksa lengkap itu periksa di payudaranya dilihat benjolannya seperti apa, ada obat lekat atau enggak, dan paling enggak sih benjolan yang detak puting itu bakal dibiopsi. Ini nanti dilihat sama patologi anatomi, nanti jenis benjolannya apa. Nah, kalau nanti dari patologi anatomi bilang ini jenisnya ganas, ya baru kita bisa bilang itu kanker. Tapi kalau misalnya cuma ditanya, ini benjolan nih, misalnya saya punya benjolan di payudara itu kanker atau bukan, ya kita nggak bisa bilang itu kanker atau bukan, karena memang belum diperiksa sampai putus gitu. Jadi gold standarnya tetap harus dari patologi anatomi, dalam arti benjolan diperiksa secara mikroskopis, di biopsi gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Lina. Dok, saya Lina. Tahun 2009 saya pernah ada benjolan dan dokter bedah langsung menyarankan untuk operasi. Tapi saya second opinion dengan cara mamograf atau dengan diameter benjolan. Tapi profesor yang memeriksa bilang tidak perlu dioperasi karena hanya kelenjar atau benjolan biasa. Untuk menentukan benjolan itu cancer atau bukan, bagaimana cara mendeteksinya dok? Karena saya ada rasa tidak nyaman mungkin dengan benjolan tersebut. Pada tahun 2009 ketemu ada benjolan, sekarang 2020 ya saya anggap berarti ibu ini sudah usia di atas 40 tahun. Kalau misalnya benjolannya masih ada dan ibu merasa nggak nyaman, ibu boleh diperiksakan dulu ke dokter. Jadi nanti dari situ baru kita lakukan tuh kira-kira periksanya lebih enak pakai apa. Gitu. Kalau misalnya masih bisa di USG, kalau enggak, karena ibu sudah di atas 40 tahun, bisa dengan mamografi. Gitu. Nah, untuk pertimbangan dulu profesornya bilang nggak usah dioperasi, nah itu nanti tergantung dari profesornya, maksudnya saya nggak bisa bilang, oh itu mestinya dioperasi sih. Nggak bisa bilang begitu, soalnya nanti profesor itu pas bilang ibu nggak usah dioperasi, pasti dia punya pertimbangan sendiri. Cuma kalau sekarang ibu merasa nggak nyaman, si benjolan masih ada, ya boleh diperiksa lagi. Saya ingat kembali, mungkin buat yang mau melakukan pendaftaran USG Mamae, hari ini kita masih membuka untuk harga promosi kami di harga Rp350.000, jadi kita harap bisa cepat mendaftarkan hari ini. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Ambar, izin bertanya dok, saya Ambar Sekar, mahasiswa Unsika. Mengapa asap rokok dapat berpengaruh pada payudara? Jujur, saya perokok pasif dok, karena bapak saya dan saya selalu ketemu perokok aktif. Saya jadi bingung, kayak hampir di satu tempat selalu nemuin perokok aktif. Terima kasih dok. Jadi asap rokok itu baik kalau misalnya merokok secara aktif atau terkena paparannya dikatakan meningkatkan risiko, bukan menyebabkan. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak penelitian begitu, kita lihat nih si penderita kanker payudara dibandingin. Nah, ketemunya lebih banyak di orang yang kena paparan asap rokok. Tapi bukan berarti asap rokoknya itu yang bikin kanker payudara. Nah, kalau dari asap rokoknya sendiri, kalau dari penelitian memang sudah ditemukan itu banyak bahan-bahan toksisnya. Akhirnya bisa menimbulkan pengaruh sampai ke intraselular, menimbulkan mutasi-mutasi genetik. Nah, itulah yang menyebabkan kanker. Cuma nggak bisa dibilang resik. Kalau merokok saya pasti kena kanker payudara karena itu penyebabnya, bukan. Itu cuma merupakan resiko. Tapi kalaupun cuma merupakan resiko ya sebaiknya dihindari. Gitu. Kanker itu kan dia penyakit genetik
risikonya banyak, penyebabnya juga multifaktor. Jadi rokok itu bukan merupakan penyebab pastinya gitu. Mesti ada faktor-faktor yang lain. Perkembangan dari benjolan itu yang termasuk dalam tumor jinak ataupun tumor ganas itu berkembang sangat cepat. Apakah memang itu jarak waktunya hitungan detik atau memang hitungan bulan, Dok? Jadi kadang-kadang kita nih selalu tahu ada benjolan tapi kita nggak mau periksa karena takut, Dok. Itu apakah kalau kita biarkan ininya bisa lebih cepat atau gimana nih, Dok? Dari sisi pembesaran benjolan memang ada, kalau kita bilang sih patokan. Jadi kalau misalnya benjolannya membesar sangat cepat, biasanya itu bukan tumor tapi infeksi. Kalau besarnya sangat lambat, biasanya tumor jinak gitu. Kalau besarnya di antara itu sedang-sedang, nah itu tuh yang kita mesti curiga. Nah cuma ini nggak bisa jadiin patokan juga. Paling ini buat jadi panduan buat dokter yang kira-kira ini tumor yang ditemukan nih ke arah mana nih. Nanti mah tetap mesti dibiopsi gitu. Terus nggak semua tumor juga mengikuti perkembangan kayak gitu. Kan tadi saya bilang ya, kalau misalnya cepat banget, ini mah bukan tumor ganas, biasanya mah infeksi. Kayak misalnya kan kalau bisul tuh 1 hari juga udah gedenya lebih daripada yang kemarin kan. Nah itu kayak gitu contohnya. Tapi ada juga tumor-tumor tertentu yang memang perkembangannya cepat. Kayak misalnya tumor filoides itu dalam waktu 1-2 bulan juga bisa dibandingkan ukuran pertama tuh bisa 3 kali lipatnya gitu. Ada juga tumor-tumor ganas yang tumbuhnya sangat lambat. Kayak misalnya kalau di payudara itu tumor yang masih stadium awal tuh yang intraduktal segala macam itu tumbuhnya lambat. Kalau misalnya contohnya di tumor kelenjar gondok ada yang namanya tumor kelenjar gondok makur, nah itu juga tumbuhnya sangat lambat. Jadi kalau dari kecepatannya doang mah cuma bisa jadiin patokan buat dokternya tapi nggak bisa dijadiin patokan yang dipakai terus-terusan. Dalam arti tetap mesti diperiksa kalau ketemu benjolan. Jadi dengan kita menggunakan USG mamai ini juga kita bisa lebih cepat untuk mendeteksi jika memang ada benjolan di payudara kita ya, Dok ya? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Eni, Dok. Dok, saya Eni, usia 37 tahun dengan 1 anak. Saya punya riwayat ibu kanker mamai dan ada keluarga juga yang terkena kanker serviks dan miom. Apakah saya lebih besar kemungkinan untuk menderita kanker tersebut di kemudian hari, Dok? Terima kasih. Kalau dari riwayat keluarga, memang. Jadi kan ini riwayat kanker payudara langsung dari ibu, sama ada kanker ovarium tadi ya? Kanker serviks dari bibi. Jadi kalau misalnya dengan riwayat keluarga begini ya, risiko kankernya jadi lebih besar. Nah, maksudnya risiko kanker lebih besar ini nanti kalau dibandingkan dengan orang yang nggak punya riwayat keluarga. Jadi maksudnya misalnya pasien kanker yang dengan riwayat keluarga itu kita temukan lebih banyak daripada pasien kanker yang tidak punya riwayat keluarga. Misalnya kalau pasien kanker dengan riwayat keluarga kita temukan ada 4 orang, ya mungkin yang nggak ada riwayat keluarganya cuma 2 orang gitu. Jadi memang ini risikonya meningkat. Kalau misalnya saran saya sih dilakukan deteksi dini. Maksudnya paling nggak lakukan sadari tiap bulan. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan ya periksa ke dokter. Dari pertanyaan dari Ibu Eni. Bu Eni lagi. Betul dari Bu Eni. Saya terakhir USG mamai dan di abodemen 7 tahun lalu. Kapan saya sebaiknya USG lagi, Dok? USG-nya lebih baik saat saya lagi sehat, Dok? USG mamai itu masih bisa dilakukan 3 tahun sekali sih. Jadi nggak tiap tahun juga nggak apa-apa. Cuma yang sadarinya itu mesti dilakukan tiap bulan. Mungkin ada ketentuannya tadi ya, Dok ya, sebelum haid dan sesudah ya, Dok ya? Untuk USG sama seperti lakukan sadari. Jadi ini kan intinya dia juga periksa tuh kepadatan jaringan payudara mau cari benjolan. Kalau misalnya masih selesai dekat-dekat selesai haid tuh biasanya payudaranya masih bengkak. Jadi carinya juga lebih susah. Jadi memang disarankan sekitaran 1-2 minggu deh dari menstruasi pertama. Kalau tadi kan sadari kan 5-7 hari, ada yang bilang sampai 10 hari ya sama seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan satu lagi, Dok, dari Ambar. Oh iya, Dok, izin bertanya. Tadi bersinggungan dengan bra. Banyak info yang beredar kalau pakai bra di malam hari atau saat tidur dapat memicu kanker. Jika benar, kenapa bisa ya, Dok ya? Terima kasih. Oke, tadi kita udah jawab ya, Dok ya? Udah dijawab tadi. Jadi terserah mau pakai BH-nya gaya apa. Mau kawat boleh, berenda boleh, sport boleh.
Sebenarnya apa saja sih yang menjadi mitos-mitos perihal tentang kanker payudara? Apa sih yang menjadi, apakah ini menjadi mitos ataukah ini memang jadi sebenarnya fakta seperti itu, Dok? Dulu tuh yang terkenal kalau misalnya pakai BH kawat, risiko kanker payudaranya meningkat. Nah itu ternyata dibuktikan maksudnya nggak ada hubungan ya mau pakai BH yang gaya apa dengan kanker payudara, dalam arti ya udah pakai aja gitu. Nggak ada hubungan sama sekali sama kanker payudara. Yang penting kalau untuk pemakaian BH itu nyaman buat pemakainya, dalam arti ukurannya pas, terus kalau mau pakai kawat nggak apa-apa, mau pakai yang sport juga nggak apa-apa, mau pakai renda nggak apa-apa, mau pakai yang lain juga nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Wanita muda, saya ada benjolan nih, saya wanita muda, umur saya kira-kira 18 tahun lah. Itu mah pasti bukan kanker payudara, karena mitosnya memang payudara nggak bakal menyerang wanita usia muda. Ya nggak juga begitu, payudara memang paling banyak temukan di usia, kalau Indonesia tuh usia sekitar 40-50 tahun, di Asia, kalau di luar negeri tuh kayak di Amerika mereka sudah ada surveinya umur 70 tahun. Cuma kalau dilihat dari grafik menderitanya, umur muda juga bisa kena kanker payudara. Ya makanya tadi deteksinya penting. Kalau ketemu benjolan diperiksain. Soalnya kalau misalnya amit-amit sampai ketemu kanker payudara di usia muda, itu biasanya kankernya lebih, kalau kita bilang lebih ganas gitu. Jadi dan prognosisnya lebih jelek. Jadi tetap bisa dideteksi. Lalu ada lagi laki-laki tuh nggak bakal bisa kena kanker payudara, soalnya mereka nggak punya payudara. Ya nggak begitu juga. Laki-laki tuh punya jaringan payudara, cuma memang tidak sebesar jaringan payudara wanita. Soalnya istilahnya payudara mereka tuh menyusut. Secara normal memang dari lahir juga menyusut, ukurannya kecil. Tapi karena memang di situ masih ada jaringan payudara, ya tetap bisa kena kanker payudara. Dan malah jadinya lebih bahaya daripada kanker payudara dari wanita. Soalnya kita tahu kan itu kecil dia. Jarak dari kulit sampai ke ototnya dia, otot bawah kan ada yang namanya otot pectoralis, itu sempit banget. Jadi tumor sekecil apapun langsung bisa melekat dan akhirnya malah jadinya lebih buruk daripada kanker payudara pada wanita dengan ukuran sama. Misalnya kalau misalnya di laki-laki kanker diameternya 1 cm itu udah bisa bahaya banget karena melekat kemana-mana. Kalau di wanita karena payudara lebih besar ya 1 cm masih belum kemana-mana tuh. Biasanya masih bisa stadium 1 atau stadium yang awal-awal gitu. Jadi mitos yang bilang laki-laki nggak bisa kena kanker payudara tuh salah, bisa juga. Dan malah sekarang kalau di luar negeri karena mereka sudah sadar akan hal ini, si pita pink jadinya pita pink sama pita biru. Jadi ada yang bikin tuh pitanya sebelah-sebelah warnanya pink sama biru gitu. Kalau misalnya kena kanker payudara berarti nggak boleh nyusuin lagi, soalnya nanti sel kankernya keluar dari air susu, kena anaknya kena kanker payudara. Nah itu salah tuh, mitos banget dalam arti. Soalnya penyebaran kanker payudara ya bukan dari air susu. Penyebaran kanker payudara tuh dari tadi kelenjar getah bening, terus kalau misalnya kankernya melebar dan melekat kemana-mana, bukan dari air susu, jadi aman aja. Nanti paling yang harus diperhatikan kalau misalnya ibunya kena kanker payudara dan ingin menyusui, jangan menyusui dulu dari situ. Karena pasti di situ nanti ada bekas operasi kan sakit, gitu aja. Jadi salah ya kalau misalnya dibilang kanker payudara menyebar dari air susu. Baik, mungkin untuk para pemenang dari Bincang Sehat Online ini, kita akan umumkan ya dok ya. Untuk voucher USG Mamae itu diperoleh oleh Dr. Megawati dan Ibu Ambar Sekar. Kami ucapkan terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk digunakan di Mandaya Hospital. Untuk voucher injeksi vitamin C itu diperoleh oleh Ibu Eni dan Ibu Yola. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Iren Maria untuk presentasinya hari ini. Dan di Mandaya Hospital juga kita banyak sekali lagi melakukan promo, mulai dari PCR drive-thru, ada screening jantung, dan masih banyak promo-promo lainnya. Jadi kita tunggu para peserta untuk datang ke Mandaya Hospital. Sekian dari saya dan Dr. Iren, bisa kita tutup untuk acaranya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung di Bincang Sehat Online. Ucapkan terima kasih dan selamat sore.